Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 16 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas.
Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah identitas kita sebagai orang Kristiani. Dikatakan bahwa kemanapun kita berada, identitas adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Erik Erikson, seorang psikolog Jerman, mengatakan, di dalam hutan, realitas sosial dari keberadaan manusia ini, kita tidak akan menemukan satu kehidupan yang tidak menyertakan identitas. Kita akan terus-menerus dengan cara apapun memperkuat pemahaman tentang siapa kita. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, sebagaimana karakter dari penginjil Yohanes, Yesus kembali menekankan siapa dirinya. Bagi Yohanes, menegaskan identitas Yesus menjadi penting, mengingat inilah yang menandai kehidupan dan karya serta kurban Yesus di kayu salib dan Paskah mulia yang kita rayakan hari ini pada pekan yang kedua. Dalam penegasan tentang identitas Yesus ini, kita dapat meyakini bahwa Yesus adalah sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi tentang Bapa dan surga kekal. Mari kita ikut pertegas juga identitas kita sebagai orang Kristiani, tidak hanya supaya dikenal, tapi sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Identitas inilah yang memberi kita ruang hidup yang baru dan berbeda, yakni bersama dan di dalam Yesus. Semoga dengan ruang hidup bersama Yesus ini, kita pun bisa hidup menjadi sumber informasi yang terpercaya, paling tidak tentang Yesus. Melalui kesaksian kita, dunia pun ikut mengamini dan percaya. Walau demikian, kita harus ingat bahwa syarat agar kita bisa seidentitas dengan Yesus adalah harus terlebih dahulu menerima dan mengakui Yesus Anak Allah yang diutus Bapa, serta percaya dan melaksanakan firman-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.